semuanya, pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk mata kuliah Pancasila dengan judul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Safira dengan NIM 42432100444. Saya berasal dari kelas PSKM 24A. Nah, pertama-tama materi yang akan saya sampaikan itu pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain Pancasila sebagai intelektual bastion, Pancasila sebagai common denominator valus, dan Pancasila sebagai paradigma ilmu. Lalu ada pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia. Lalu selanjutnya ada ilmu dalam perspektif historis. Nah, ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, yaitu yang pertama zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan know-how dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan berdasar pengalaman, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan, kemampuan menulis, berhitung, dan menyusun kalender, lalu kemampuan meramalkan suatu peristiwa atau dasar peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Lalu yang kedua ada zaman Yunani kuno. Zaman Yunani ini pada masa ini dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Lalu yang ketiga ada zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Lalu yang keempat ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai dengan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Lalu yang kelima ada zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu ini pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Lalu yang keenam ada zaman kontemporer atau abad ke-20 dan seterusnya. Fisikawan termasuk abad ke-20 adalah Albert Einstein. Di samping teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain-lain, maka zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Selanjutnya ada pengertian dan ciri-ciri ilmu. Ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris science yang berasal dari bahasa Latin scientia dari bentuk kata kerja sciere yang berarti mempelajari, mengetahui, pertumbuhan. Selanjutnya pengertian ilmu mengalami perluasan arti sehingga menunjuk pada segenap pengetahuan sistematik. Lalu ciri-ciri ilmu itu yang pertama adalah ilmu pengetahuan secara metodis, harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis koheren. Lalu yang kedua, ilmu pengetahuan tanpa pamrih. Yang ketiga, universalitas ilmu pengetahuan. Yang keempat, objektivitas, artinya setiap ilmu terpimpin oleh objek dan tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subjektif. Yang kelima, ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Lalu yang keenam, ada progresivitas, artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah sungguh-sungguh. Yang ketujuh ada ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan dan kebertahuan antara teori dengan praktis. Yang selanjutnya ada pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu terdiri dari 3, yaitu 1. Pilar ontologi, selalu menyangkut problematika tentang keberadaan atau eksistensi, yaitu aspek kuantitas, apakah yang ada itu tunggal, dual, atau plural, monisme, dualisme, atau pluralisme. Lalu yang ketiga ada aspek kualitas, mutu atau sifat, bagaimana kebatasan sifat mutu dari suatu mekanisme, teleologisme, vitalisme, dan organisme. Lalu yang kedua ada pilar epistemologi. Nah, selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, dan cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dan dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, strategi, pengalaman. Epistemologis dapat memberikan sumbangan bagi kita.
Lalu yang ketiga ada pilar aksiologi, selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai atau etis, moral, religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Yang selanjutnya ada problema etika ilmu. Ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia, bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia. Lalu selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Dalam pengembangan ilmu dan teknologi, Pancasila memberikan arah strategis agar inovasi yang dihasilkan tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengembangan iptek di Indonesia harus memperhatikan nilai ketuhanan, menjunjung martabat manusia, memperkuat persatuan nasional, menjaga prinsip demokratis dalam penelitian, dan menghasilkan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat. Dengan memasukkan nilai Pancasila dalam strategi nasional, ilmu dapat menjadi pendorong peradaban yang bermoral, bukan sekadar produk modernitas. Lalu yang selanjutnya ada visi ilmu Indonesia. Visi ilmu Indonesia diarahkan untuk membangun peradaban yang maju, berdaya saing, dan tetap berakar pada kepribadian bangsa. Ilmu harus mampu menghadapi tantangan global, mendukung pembangunan, serta menghasilkan inovasi yang relevan bagi masyarakat. Visi ini menempatkan ilmu bukan hanya sebagai alat kemajuan teknologi, tetapi juga sebagai sarana mengembangkan karakter dan memperkuat keadaban bangsa. Dengan visi tersebut, Indonesia berkomitmen menjadikan ilmu sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan beretika. Lalu yang selanjutnya ada sikap ilmiah ilmuwan. Ilmuwan itu harus memiliki sikap ilmiah yang ditandai oleh kejujuran, objektivitas, keterbukaan, ketekunan, dan tanggung jawab etis terhadap hasil penelitiannya. Mereka tidak hanya dituntut menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga memastikan bahwa ilmu tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, sikap ilmiah yang sesuai dengan nilai Pancasila menekankan pentingnya integritas, kemanusiaan, dan kontribusi nyata terhadap keadilan dan kesejahteraan bangsa. Dengan sikap ini, ilmuwan menjadi teladan moral dalam proses pengembangan ilmu. Yang terakhir adalah kesimpulan yang bisa didapatkan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi adalah Pancasila menjadi dasar nilai yang mengarahkan perkembangan ilmu di Indonesia agar tetap bermoral, manusiawi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ilmu harus dikembangkan secara ilmiah, etis, dan bertanggung jawab, sehingga kemajuan teknologi tidak mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan, ilmu dapat menjadikan kekuatan besar yang mendorong kemajuan bangsa secara beretika dan berkeadaban. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan saya dan materi yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.